Saya siap dipenjara, Gus Samsudin naik darah. Tantang pesulap merah buktikan dukun penipu dan cabul. Sosok Gus Samsudin menyampaikan keberatannya mengenai tudingan pesulap merah yang menyebut para dukun penipu dan cabul. Gus Samsudin mengaku merasakan dampak dari keributan dengan pesulap merah, yang mana padepokannya bahkan ditutup oleh Pemkab Blitar. Melalui tayangan di YouTube Denny Sumargo belum lama ini, Gus Samsudin juga menantang pesulap merah untuk membuktikan tudingannya. Saya dikatakan melakukan penipuan. Yang ingin saya tanyakan di sini, siapa yang saya tipu? Mana korbannya dan apa alat buktinya? Ujar Gus Samsudin, dikutip dari YouTube Denny Sumargo via Serambi News, Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022. Ditutupnya Padepokan Nur Zat Sejati yang dikelola Gus Samsudin telah menyebabkan banyak kerugian, sehingga Gus Samsudin memutuskan untuk melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur. Itu merugikan ya, jadi saya ambil tindakan hukum, tegas Gus Samsudin. Menurutnya, ulah pesulap merah membongkar trik perdukunan telah menyebabkan kerusuhan dan perusakan. Tindakan hukum saya bukan cuma tentang pencemaran nama baik, tapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya, ujaran kebencian dan menimbulkan kerusuhan dan perusakan, ujarnya. Dia bahkan mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat untuk tidak bertindak yang menyelewengi aturan hukum, mencontohkan sikap pesulap merah. Atas tudingan pesulap merah mengenai penipuan pengobatan yang diduga dilakukannya, Gus Samsudin pun siap dipenjara jika terbukti bersalah. Semuanya untuk pembelajaran dalam masyarakat bahwa jangan sampai Anda itu melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, ujar Gus Samsudin. Kalau saya melanggar hukum, saya siap dipenjara, bukan sekadar tutup channel YouTube, tegas dia. Bukan cuma hukuman pidana, Gus Samsudin juga menggugat pesulap dengan hukum perdata, yang mana ia menuntut ganti rugi 100 miliar rupiah. Penasihat hukum saya menuntut beliau, pesulap merah, 100 miliar, tegasnya. Gus Samsudin juga membantah tudingan seluruh dukun penipu dan cabul. Menurutnya, ucapan pesulap merah telah merendahkan profesi dukun dan melukai orang-orang yang bekerja sebagai dukun. Apa yang disampaikan Bang Marcel itu menurut saya berlebihan. Kalau mengatakan oknum, tentu setiap organisasi ada oknumnya. Namun jangan sampai dikatakan semua dukun itu nipu, ujar Gus Samsudin. Dukun itu dari bahasa Jawa, bahasa Arabnya tabib. Saya juga ditolong sama dukun bayi. Jadi jangan mengatakan kalau dukun itu nipu dan cabul. Ini kan ada organisasi dukun juga. Kaim ngedoain orang dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan Al-Hikmah dan Ruqyah. Dia mengatakan dukun menipu dan cabul, banyak yang sakit hati, kata dia. Adapun, mengenai tuntutan 100 miliar rupiah yang diminta Gus Samsudin, pesulap merah menanggapinya dengan santai. Saya nggak peduli, tujuan saya bukan main drama, kata pesulap merah, dikutip sosok, ide dari YouTube Intens Investigasi yang tayang Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Saya hanya pembuktian, kalau terbukti trik berarti edukasi saya sesuai fakta, tandasnya. Kabar yang kedua. Usai pesulap merah, kini giliran ex-kameramen ungkap trik Gus Samsudin. Setelah dibongkar pesulap merah atau Marcel Radival, kini giliran mantan kameramen Gus Samsudin bernama Rizky ikut bicara. Rizky membeberkan salah satu trik yang dipakai Gus Samsudin untuk pengobatan. Hal ini diungkapkan Rizky dalam podcast Dr. Richard Lee. Terus apalagi sih, trik-trik dia yang kamu tahu apa aja? Tanya Dr. Richard Lee, dikutip dari YouTube Dr. Richard Lee. Ya sebenarnya banyak, ucap Rizky. Mengetahui itu, Dr. Richard Lee menekankan, apa itu trik atau bukan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Ada yang trik, ada yang bukan. Yang bukan ini cuman istilahnya kayak bahasa doang. Contohnya dia dakwah itu kan bukan trik, kata Rizky. Kalau kegiatannya iya kayak kegiatan pembersihan atau pengobatan, sambungnya. Rizky kemudian menjelaskan trik yang digunakan Gus dalam mengobati pasien. Ketika pasien dipegang sama dia tahu-tahu kulitnya melepuh. Bahkan ada yang sampai sekarang belum sembuh. Ketika dicek ke dokter kulit mengatakan bahwasanya ini zat kimia, paparnya. Pesulap merah sendiri dikenal memiliki perseteruan dengan Gus Samsudin. Perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin pun mendapat perhatian Baim Wong. Bahkan,
Pesulap merah beberapa waktu lalu sempat datang ke rumah Baim Wong dan mengungkap trik perdukunan palsu yang ada di Indonesia. Terbaru, Baim Wong dan pesulap merah tampak menanggapi kegiatan Gus Samsudin saat berkunjung ke rumah Denny Sumargo. Di sanalah Gus Samsudin menemukan sebuah benda lonjong warnanya mirip tanah liat. Pesulap merah, tolong lu jelasin, bagaimana ini bisa terjadi? Tangannya, Gus Samsudin, tadi tangan kosong tuh, kata Denny, dikutip dari YouTube Baim Paula, Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Dia bisa dapat sesuatu dari sana, dia narik suatu benda. Ditunggu jawabannya pesulap merah, sambungnya. Lantas menanggapi itu, pesulap merah mengatakan trik tersebut merupakan trik yang pernah dipraktekkan ke Baim Wong sebelumnya. Pesulap merah kemudian menjelaskan bahwa benda tersebut sengaja ditaruh sebelum Gus Samsudin beratraksi. Ditaruh, biasa izin ke kamar mandi dulu, ungkap pesulap merah. Mendapat konfirmasi seperti itu, Baim Wong menduga hal yang sama juga dilakukan oleh Gus Samsudin. Baru aja dibahas sama lu kemarin, untung aja lu itu, lu kasih lihat. Jadi pas gua lihat itu, lah baru kemarin gua dikasih tahu caranya, kata Baim Wong. Lebih jauh, Baim Wong dapat memberikan bocoran trik yang biasa digunakan pada trik tersebut. Di tempat-tempat terbuka, dan tiba-tiba diambil gitu tuh, ujar Baim Wong. Kabar yang ketiga. Dianggap tak percaya anak indigo, begini kata pesulap merah. Belakangan ini dihebohkan publik dengan kemunculan pesulap merah yang membongkar trik-trik yang dipraktikkan para dukun untuk menipu korbannya. Selain aksinya yang terkenal itu, pria yang bernama Marcel Radival itu pun kini tengah menjadi sorotan karena mengaku tidak percaya dengan anak indigo. Demikian, dalam program Alvin in Love, yang ditayangkan di kanal YouTube cumicumi.com, Marcel mengungkapkan. Jadi perlu ditegaskan yang saya gak percaya adalah indigo yang bisa ngelihat jin. Yang bisa tahu di sini ada siluman apa, ujar Marcel. Usut punya usut, Marcel ternyata memiliki definisi tersendiri tentang anak indigo yang memiliki kekuatan yang tak dimiliki orang pada umumnya. Indigo yang saya belajar indigo adalah kekuatan yang tak dimiliki orang umum. Contohnya, ada salah satu teman yang tergabung dalam organisasi magician, dia bisa hafal 100 nama dalam 1 menit. Itu indigo bagi saya, diapresiasi. Bagi pesulap merah, indigo sendiri adalah sebuah istilah untuk menyebut seseorang yang memiliki kelebihan sedari kecil. Indigo itu kelebihan yang tak dimiliki orang lain. Yang gak dia belajar, dari kecil seperti itu, ujarnya. Meskipun tidak mempercayai indigo yang bisa melihat hantu dan hal gaib lain, namun Marcel percaya bahwa ada anak indigo yang bisa melihat masa lalu.